Hanya Ganjar Pranowo yang paling bersih dari ikatan politik yang mencekik rakyat. Dari banyak sekali drama-drama politik yang terjadi belakangan ini, kita melihat hanya Ganjar Pranowo yang fokus untuk kampanye buat rakyat, bukan untuk mencari koalisi gendut atau mencari pasangan yang memiliki basis massa kelompok agama tertentu. Kita melihat juga bagaimana Ganjar Pranowo menjadi bagian integral di dalam kampanye rakyat yang membuat dia seharusnya menjadi orang yang memfokuskan diri kepada kepentingan rakyat ketimbang mencari koalisi hanya untuk mendapatkan dan bagi-bagi jatah. Kita tahu bagaimana politik di Indonesia itu sangatlah menggiurkan, apalagi negara yang masih gampang diatur oleh duit ini, bekerja dengan mereka-mereka yang gampang juga untuk menyebar-nyebar uang dan jabatan. Tidak banyak para politisi yang baik dan jujur mengedepankan hak rakyat dan juga kepentingan masyarakat umum. Keberadaan Ganjar Pranowo mengubah banyak hal dan mengubah wajah politik di Indonesia, khususnya melalui Jawa Tengah. Apa sih yang kita tahu tentang Jawa Tengah dari dulu sampai sebelum Ganjar Pranowo? Nggak ada, bro. Jawa Tengah tuh dianggap dulu hanya sebuah daerah transit orang yang mau jalan darat dari Jakarta ke Surabaya atau Bali. Nggak ada banyak orang yang tahu bahwa Jawa Tengah itu adalah tempat yang sangat bersejarah di mana orang-orang besar dari negara ini lahir dan bekerja di sana. Saya sedang tidak melakukan upaya geosentris Indonesia ke Jawa Tengah, tapi saya hanya melihat bagaimana Jawa Tengah itu adalah tempat yang dulunya tidak ada apa-apa dan menjadi sesuatu di tangan Ganjar Pranowo. Kalau mau dikata dia tidak sekaya Prabowo, dia juga nggak selicik Prabowo dan tidak sekelam Prabowo yang pastinya. Dia juga kalau bicara apa adanya dan tidak mengada-ada dan membuang-buang seperti Anies Baswedan. Tapi dia jauh lebih tulus dari Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang kelihatan banget ingin mengeruk negara ini sampai hancur, bahkan rela menyebarkan hoax Ratna Sarumpait di hadapan publik yang dilihat seluruh dunia. Kenapa Ganjar Pranowo bisa semaju ini? Padahal dia kan tidak terlalu banyak orang yang bisa dibanggakan dan kelebihan-kelebihannya tidak terlalu sering menonjol. Ada satu yang tidak bisa dibohongi dan selalu dilihat oleh mata masyarakat Indonesia, yakni Ganjar Pranowo tulus untuk membantu rakyat Indonesia dan membangun negara ini dengan lebih baik. Paradigmanya tentang tuanku adalah rakyat membuat dirinya begitu cair dan luar biasa membangun negara ini lewat Jawa Tengah. Dia juga bukan orang yang banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan dan kontrak-kontrak politik untuk kekuasaan. Daya jualnya adalah kedekatan dengan rakyat dan pemahamannya soal orang susah yang bisa diselesaikan dengan tepat guna. Dia juga tidak banyak cewek-cewek atau main kayak bencong politik seperti yang dilakukan oleh beberapa politisi lainnya, hanya untuk berpuasa seperti yang Prabowo katakan dengan kelihatan banget culasnya. Sudah waktunya Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia agar negara ini bisa maju lebih cepat lagi dan lebih baik lagi. Kita butuh presiden yang tidak banyak ikatan-ikatan politik seperti Ganjar Pranowo. Negara ini akan hancur jika dipimpin oleh Prabowo dan atau Anies Baswedan. Terikat dengan kontrak politik itu mencekik dan sangat membuat kita rugi karena rakyatlah yang tidak akan diperhatikan pada ujung-ujungnya. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Syua.com ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?